Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rejosari Channel dengan Saiful Ansori. Kali ini kita akan kasih tahu buat teman-teman semuanya bahwa ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Karena kalau dulu-dulu itu kan nama gelar ataupun titel, misalnya SPD, SPDI, MM, SH, dan lain sebagainya lah, itu tidak bisa dicantumkan. Ataupun nama marga, misalnya marganya apa, ataupun nama baptis ketika seorang non-muslim ini ingin menambahkan nama kepada ke dalam KK dan KTP-nya. Bagaimana caranya? Simak terus ya. Sebelum dilanjut, seperti biasa, bahwa Rejosari Channel ini berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan tentang kependudukan catatan sipil, baik nama di dalam KK, KTP, akte kelahiran, ijazah, surat nikah, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tentang bantuan yang dari pemerintah, baik KIS PBI maupun KIS Mandiri. Bagaimana cara prosesnya? Silahkan diklik Rejosari Channel. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sudah banyak sekali teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya tentang channel ini, sehingga ketika kurang jelas dari konten saya, terutama di konten ini, bisa ditanyakan di bawah. Nanti kita akan bahas. Dalam hitungan menit akan saya jawab, akan saya usahakan saya jawab yang kami ketahui ya. Kalau yang tidak kami ketahui ya akan kami konsultasikan kepada pihak yang berwenang. Dalam Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini ada ketetapan, yaitu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Nah, di dalam pasal-pasal tersebut, ini langsung saya singkat saja ya. Pada pasal 4 ayat 1, pencatatan nama pada dokumen kependudukan, ini yang mencatat adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kabupaten dan kota. Pada pasal 2, pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ini harus memenuhi persyaratan. Yang A, mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan multitafsir. Sehingga namanya ini harus jelas. Kemudian yang B, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi ya. Kadang kan ada punya anak dengan nama lebih dari 60 huruf. Jadi ini harus dikurangi hurufnya atau kata-katanya, sehingga untuk lebih memudahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang C, jumlah kata paling sedikit adalah 2 kata. Sehingga dulu kan ada juga kejadian nama hanya N atau A atau 1 huruf saja. Ini tidak diperbolehkan. Berarti sesuai dengan Permendagri ini di pasal 4 ayat 2 huruf C, jumlah nama paling sedikit adalah 2 kata. Untuk pasal 3 dalam hal pendudukan, pasal 3 dalam hal penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya juga diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama, termasuk bagian pembetulan dokumen kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5, ayat 1, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini meliputi yang A, harus dengan huruf Latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa ditulis melaporkan anak yang baru lahir dengan tulisan Cina atau dengan tulisan Rusia, itu kan ada. Nah, ini harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang B, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Dan yang ke C, gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat. Misalnya Kiai Haji disingkat KH,
Misalnya pendeta disingkat dengan PDT dan lain sebagainya. Yang kedua, nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, huruf B merupakan satu kesatuan dengan nama. Yang ketiga, tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini dilarang. Yang A disingkat kecuali tidak diartikan lain. Yang ke B menggunakan angka dan tanda baca. Jadi misalkan tulisan nama kemudian N sama dengan 2 itu loh yang tidak boleh. C mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta catatan sipil. Jadi walaupun di KK dan KTP ini ada gelarnya, ada nama marga, kemudian ada nama singkatan dari keagamaan, namun dalam akta catatan sipil ini tidak boleh. Berarti murni nama anak tersebut. Kemudian di pasal 6, pejabat pada Disduk Capil kota atau kabupaten UPT ini akan melakukan pembinaan. Jadi mungkin saja di beberapa Disduk Capil belum mengimplementasikan aturan Kemendagri ini ya. Karena ini kan baru saja di bulan awal tahun pelaksanaan dari Permendagri tersebut. Saya yakin ada dari beberapa kabupaten atau Disduk Capil kota yang belum mengimplementasikan dari Permendagri nomor 73 ini. Jadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini akan selalu melaksanakan sosialisasi. Jadi akan berbeda-beda kebijakannya, sehingga nanti apabila ada warga yang melakukan istilahnya ingin memberikan nama kemudian tidak sesuai dengan ketentuan dari Permendagri tersebut, maka tidak akan direkomendasi oleh pihak Disduk Capil. Sehingga kalau mau memberikan nama ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diundang-undangkan. Karena peraturan ini diundangkan sejak tanggal 21 April 2022, sehingga saya yakin belum banyak Disduk Capil yang mengimplementasikan dari peraturan ini. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah sesuai dengan Permendagri ini, saran saya untuk berkonsultasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terlebih dahulu, sehingga teman-teman ini tidak kecewa atau kecelik bahasa Jawanya, mau merubah ternyata Permendagri mau merubah nama marga dan lain sebagainya, ternyata Disduk Capil tersebut belum mengimplementasikan atau melaksanakan dari Permendagri tersebut. Terima kasih yang sudah subscribe Rejosari Channel. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya yakin teman-teman banyak yang masih punya permasalahan kependudukan, sehingga bisa dikonsultasikan di Rejosari Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sejak diundang-undangkan sejak kapan ya?